Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniati dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM 09 1058 0222 019. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada manusia, aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara ataupun masyarakat. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media. C. Berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Caroline Klein-Harhuis menyebut 4 jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan berbagai negara. Tipe pertama adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik dan berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. Tipe kedua adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Tipe ketiga adalah dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih ke mana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai modus suap menyuap dapat dikurangi. Prakondisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang ingin pada pejabat tahu, pelayanan publik agar tidak menerima suap. Tipe keempat adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.